Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Pernah nggak sih kalian menunda kepulangan karena merasa masih punya banyak waktu? Banyak orang berpikir, selama masih bisa video call, selama masih bisa mendengar suara orang tua, semuanya akan baik-baik saja. Tapi, ada satu hal yang tidak pernah bisa ditunda. Kesempatan untuk bertemu. Cerita yang akan kalian dengar kali ini berasal dari sebuah desa kecil tentang seorang anak laki-laki yang merantau demi mengubah nasib keluarganya. Selama 3 tahun, ia hanya bisa melepas rindu lewat layar ponsel sambil berjanji akan pulang setelah keadaan membaik. Namun, ketika akhirnya impian itu benar-benar terwujud, semuanya sudah terlambat. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja. Tapi sebelum ke ceritanya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arga. Sejak kecil, ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah dalam keluarganya. Setiap sore menjelang matahari terbenam, ayah dan ibunya selalu mengajaknya naik ke sebuah bukit kecil di belakang rumah. Bukit itu tidak terlalu tinggi. Jalannya hanya berupa tanah yang dipenuhi rerumputan. Dari atas sana, matahari terlihat perlahan tenggelam di balik pepohonan. Langit berubah menjadi jingga, lalu kemerahan sebelum akhirnya gelap. Bagi Arga kecil, tempat itu adalah tempat paling indah di dunia. Setiap kali berada di sana, ia selalu merasa tenang. Duduk di antara ayah dan ibunya sambil menikmati angin sore sudah cukup membuatnya bahagia. Tidak ada mainan mahal, tidak ada makanan mewah, tapi kenangan di bukit itu terasa sangat berharga. Hari-hari terus berlalu. Tanpa terasa, Arga tumbuh menjadi remaja lalu dewasa. Setelah lulus sekolah, ia memutuskan merantau ke kota. Ia ingin membantu kedua orang tuanya yang selama ini hidup dari hasil kebun. Penghasilan mereka tidak pernah besar. Kadang cukup, kadang harus benar-benar berhemat. Saat pertama kali berangkat, kedua orang tuanya mengantar sampai depan rumah. Wajah mereka tampak bangga sekaligus sedih. Sejak hari itu, kehidupan Arga berubah. Ia bekerja di sebuah gudang kecil di pinggir kota. Pekerjaannya melelahkan. Setiap hari berangkat sebelum matahari terbit, lalu pulang ketika langit sudah mulai gelap. Gajinya hanya cukup untuk membayar kontrakan sederhana, makan seadanya, dan ongkos kerja ketika setiap hari berangkat. Setiap akhir bulan, hampir tidak ada uang yang tersisa. Keinginannya untuk pulang kampung selalu muncul, tapi ongkos perjalanan terasa terlalu mahal. Jika dipaksa pulang, ia tidak akan punya uang untuk bertahan hidup di kota sampai gaji berikutnya. Akhirnya 1 bulan berlalu, lalu 6 bulan, kemudian 1 tahun. Sampai akhirnya 3 tahun berlalu tanpa sekalipun Arga menginjakkan kakinya di kampung halaman. Satu-satunya cara melepas rindu hanya lewat panggilan video. Setiap malam sebelum tidur, ponselnya hampir selalu berdering. Di layar muncul wajah ayah dan ibunya yang selalu tersenyum meski terlihat semakin menua. Mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta dikirim uang. Yang selalu mereka tanyakan hanya satu hal, kapan Arga pulang? Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, Arga hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu
kedua orang tuanya sangat merindukannya. Tetapi keadaan benar-benar belum berpihak. Gaji yang diterimanya masih terlalu kecil. Biaya hidup di kota terasa semakin mahal. Harga kebutuhan sehari-hari terus naik. Setiap bulan uangnya habis bahkan sebelum tanggal gajian berikutnya tiba. Berkali-kali Arga menghitung tabungannya. Hasilnya selalu sama, belum cukup untuk pulang. Meski begitu, ayah dan ibunya tidak pernah marah. Mereka hanya mengangguk sambil tetap tersenyum. Di akhir panggilan, ibunya selalu meminta Arga menjaga kesehatan. Ayahnya selalu mengingatkan agar jangan terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Setelah panggilan selesai, Arga sering memandangi langit malam dari depan kontrakannya. Entah kenapa, setiap melihat warna jingga menjelang senja, pikirannya langsung kembali ke bukit belakang rumah. Ia teringat masa kecilnya, angin sore, rumput yang bergoyang, dan kedua orang tuanya yang selalu berjalan di sampingnya. Kenangan itu menjadi penghibur sekaligus penyiksa. Suatu siang, saat sedang beristirahat, seorang teman mendatanginya sambil membawa kabar baik. Ada perusahaan lain yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Gaji yang ditawarkan hampir 2 kali lipat dari tempat Arga bekerja sekarang. Awalnya Arga ragu, ia takut gagal. Namun setelah dipikir-pikir, kesempatan seperti itu belum tentu datang 2 kali. Beberapa hari kemudian, ia mengajukan lamaran. Prosesnya tidak mudah. Ada tes, wawancara, dan masa menunggu yang terasa sangat panjang. Setiap hari Arga berharap namanya diterima. Hingga akhirnya kabar yang ditunggu datang. Ia lolos. Mulai bulan depan, ia resmi bekerja di tempat baru dengan gaji yang jauh lebih besar. Hari itu menjadi hari paling membahagiakan selama ia merantau. Malamnya, tanpa menunggu lama, Arga langsung menghubungi kedua orang tuanya. Begitu panggilan tersambung, wajah mereka terlihat begitu bahagia. Meski dipisahkan jarak yang sangat jauh, senyum mereka terasa begitu hangat. Arga akhirnya bisa mengatakan bahwa hidupnya mulai berubah. Ia sudah mendapatkan pekerjaan baru, gajinya lebih besar. Dan jika semua berjalan lancar, setelah menerima gaji pertama nanti, ia akan pulang ke kampung. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, janji itu terasa benar-benar mungkin terjadi. Di sisi lain layar, kedua orang tuanya tampak sangat bahagia. Mereka tidak berhenti tersenyum. Bahkan setelah panggilan berakhir, Arga masih terus memandangi foto keluarganya yang tersimpan di ponselnya. Di dalam hati, ia sudah membayangkan akan kembali duduk di bukit belakang rumah saat matahari tenggelam, persis seperti waktu kecil dulu. Namun, Arga tidak pernah tahu bahwa seseorang sebenarnya sudah lebih dulu menghitung hari kepulangannya. 1 bulan berlalu sejak Arga mulai bekerja di tempat baru. Hari-harinya jauh lebih sibuk dibanding pekerjaan sebelumnya. Meski tubuhnya sering kelelahan, ia tetap menjalaninya dengan penuh semangat. Setiap kali rasa lelah datang, ia selalu mengingat satu tujuan yang sudah lama ia impikan, yaitu pulang kampung dan bertemu kedua orang tuanya. Akhirnya hari yang ditunggu tiba. Gaji pertamanya masuk rekening. Sore itu, Arga tersenyum sendiri saat melihat saldo yang jauh lebih besar daripada biasanya. Untuk pertama kalinya, setelah 3 tahun merantau, ia merasa semua perjuangannya mulai membuahkan hasil. Sepulang kerja, ia berjalan santai menuju kontrakannya sambil membayangkan wajah ayah dan ibunya saat ia tiba-tiba muncul di depan rumah. Namun,
Begitu mengambil ponsel dari dalam tasnya, langkahnya perlahan terhenti. Layar ponselnya dipenuhi puluhan panggilan tak terjawab. Semuanya berasal dari nomor teman-temannya di kampung. Jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Belum sempat ia menghubungi siapapun, sebuah pesan masuk kembali dari teman dekatnya. Pesannya sangat singkat. "Kamu harus pulang saat ini juga. Ada yang menunggumu." Arga hanya tersenyum kecil. Ia mengira temannya sedang bercanda. Selama ini mereka memang sering saling mengerjai. Apalagi hari itu adalah hari pertama ia menerima gaji. Tanpa berpikir panjang, Arga membalas dengan santai. Ia mengatakan agar temannya bersabar. Setelah pulang nanti, pasti akan dibelikan rokok seperti yang sering ia janjikan. Setelah mengirim balasan itu, ia langsung membeli tiket perjalanan malam itu juga. Perjalanan menuju kampung memakan waktu hampir semalaman. Di sepanjang jalan, entah mengapa perasaannya tidak tenang. Beberapa kali ia mencoba menghubungi keluarganya, tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, tetap tidak ada jawaban. Arga mulai menghibur dirinya sendiri. Mungkin sinyal di desa sedang buruk, atau mungkin kedua orang tuanya sudah tidur karena kelelahan setelah bekerja di kebun. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri seperti itu. Menjelang siang, kendaraan yang ditumpanginya akhirnya memasuki jalan desa. Semua terasa begitu akrab. Sawah yang luas, pepohonan besar di pinggir jalan, udara yang jauh lebih sejuk dari kota. Namun, semakin dekat ke rumah, perasaannya justru semakin berat. Dari kejauhan, ia melihat banyak kendaraan terparkir di depan rumahnya. Semakin dekat, semakin jelas terlihat tanda terpal berwarna biru berdiri menutupi halaman. Banyak sandal berserakan di depan rumah. Orang-orang duduk dengan wajah muram. Tubuh Arga langsung lemas. Langkahnya semakin cepat. Ia menembus kerumunan warga dengan napas yang mulai tidak beraturan. Saat itulah seseorang memeluknya sambil menangis. Barulah Arga mengetahui kenyataan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. 2 hari sebelumnya, ayah dan ibunya pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun seperti biasa. Di tengah perjalanan, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan hebat. Keduanya meninggal dunia di tempat. Arga membeku. Ia merasa seluruh suara di sekitarnya menghilang. Yang tersisa hanya dengungan panjang di telinganya. Air matanya jatuh begitu saja. Ia terlambat, sangat terlambat. Beberapa hari setelah pemakamannya selesai, rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi aroma masakan ibunya. Tidak ada lagi suara langkah kaki ayahnya setiap pagi. Semua yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi kenangan. Sejak saat itu, Arga hampir setiap sore berjalan sendiri menuju bukit belakang rumahnya. Bukit yang dulu selalu dipenuhi tawa, kini hanya menyisakan kesunyian. Ia duduk di tempat yang sama, memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma rumputan basah yang begitu dikenalnya. Tanpa sadar, air matanya kembali jatuh. Hari demi hari berlalu dengan kebiasaan yang sama. Setiap senja, Arga selalu datang ke tempat itu. Hingga suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, ia merasa ada yang aneh. Rumput di sampingnya seperti tertekan, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Padahal bukit itu benar-benar sepi. Arga menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menganggap itu hanya perasaannya. Namun, beberapa menit kemudian,
embusan angin datang membawa aroma yang sangat dikenalnya. Aroma minyak kayu putih yang selalu dipakai ayahnya setiap sore. Bersamaan dengan itu, tercium pula wangi bunga melati yang selalu melekat pada pakaian ibunya. Tubuh Arga langsung merinding. Tidak ada seorang pun di atas bukit. Tetapi aroma itu semakin jelas. Bahkan terasa seperti berasal dari sisi kanan dan kirinya. Jantungnya berdegup sangat keras. Perlahan ia menoleh ke arah tempat kosong di sebelahnya. Rumput di sana kembali bergerak perlahan, seolah ada tangan yang sedang mengusapnya. Saat itulah angin berhenti sepenuhnya. Suasana mendadak sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada suara dedaunan, hanya keheningan yang membuat dada sesak. Lalu dari arah belakangnya terdengar langkah kaki, pelan, sangat pelan, seperti seseorang berjalan menaiki bukit. Arga menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun langkah kaki itu belum berhenti. Suara itu justru berpindah mengelilinginya. Sekarang terdengar dari sebelah kiri, lalu dari kanan. Kemudian tepat di belakang punggungnya, napas Arga mulai memberanikan dirinya berdiri. Saat hendak melakukan langkah turun, tanpa sengaja matanya melihat bayangan memanjang di atas rumput. Bayangan itu bukan miliknya. Ada dua bayangan lain yang berdiri di samping kanan dan kirinya, persis seperti ketika ia masih kecil saat menikmati matahari terbenam bersama ayah dan ibunya. Dengan tubuh gemetar, Arga perlahan mengangkat wajah. Di depan sana, matahari benar-benar tenggelam, dan tepat di detik terakhir cahaya senja menghilang, terdengar suara yang sangat pelan, seolah berasal dari dua orang yang sangat ia rindukan. "Aku menunggumu di ambang senja." Arga lalu buru-buru pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, dia tidak lagi pergi ke bukit belakang rumahnya. Dia mulai bekerja kembali di kota. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Arga terasa aneh. Setiap malam, Arga merasa ada yang memperhatikannya dari jendela. Suatu malam, ketika dia pulang kerja, dia bertemu dengan seorang kakek tua di pinggir jalan. Kakek itu berkata, "Kamu belum selesai dengan dirimu sendiri." Arga merasa aneh dengan ucapan kakek tersebut. Sepanjang malam, Arga tidak bisa tidur. Pikirannya terus menuju ke bukit belakang rumahnya. Malam demi malam berlalu, pikiran itu masih terus menghantuinya. Arga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sore itu, rasa penasaran Arga semakin kuat. Akhirnya, dia pergi ke bukit belakang rumahnya. Dan di sana dia menyadari, ternyata dia belum menepati janjinya untuk pulang menemui kedua orang tuanya. Saat itu, dia pergi ke makam tempat kedua orang tuanya dimakamkan. Sambil menangis, Arga berlutut dan meminta maaf kedua orang tuanya karena dia tidak bisa menepati janjinya untuk berkumpul bersama. Setelah itu, semuanya berjalan seperti biasa. Kejadian-kejadian aneh itu tidak pernah datang lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Tolong bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.